Jadi ibu-ibu ini ibu-ibu yang luar biasa. Mereka datang ke kampus ini jauh-jauh hari sebelum pegawai yang lainnya pada datang. Biasanya jam 7 itu sudah di kampus, saya sering ketemu sama mereka. Jadi datang paling awal dan biasanya pulang paling akhir. Di sini kan sering datang mahasiswa dari luar, tamu dari luar, kan kita kan belum bisa nih bahasa Inggris nih, bisa sih. Palingan cuma yes, no, cuman gitu. Jadi teman-teman semua, ya Biatul dan teman-teman yang lain ini membuktikan bahwa where there is a will, Allah will show you the way, gitu, kurang lebih gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Hairul Hidayah di acara Bincang-Bincang Rektor. Di episode yang ke-47 kali ini, saya mengambil topik tentang kesempatan untuk belajar bagi siapapun. Jadi kampus kita di UTS ini, kita ingin memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat siapapun itu yang ingin mengenyam pendidikan tinggi di kampus kita. Jadi ada yang usianya mungkin sudah lebih daripada usia mahasiswa kita kebanyakan. Udah katakanlah kalau usia mereka belajar itu kan biasanya di angka 18 sampai 20 tahunan gitu. Tapi ini juga banyak mahasiswa-mahasiswa kita yang mungkin pada saat seusianya belum mendapatkan kesempatan untuk kuliah, tapi kemudian setelah mereka di usianya yang lebih dari usia tersebut, tapi kemudian baru mendapatkan kesempatan untuk belajar. Nah, untuk membahas hal ini, saya nggak mau jauh-jauh mengundang narasumber kepada masyarakat yang apa tadi saya sebutkan seperti itu. Tapi di UTS sendiri sebenarnya ada banyak sekali staf-staf kita yang mengalami hal yang serupa. Nah, di UTS kita memberikan kesempatan kepada para pegawai kita untuk bisa mendapatkan pendidikan sarjananya di kampus kita. Nah, untuk berbincang hari ini ada 3 narasumber yang sudah saya undang dalam kesempatan BBR episode 47 kali ini. Ada yang pertama adalah Biatul, ya. Assalamualaikum Biatul. Waalaikumsalam. Ya. Biatul ya. Ya. Yang selanjutnya adalah yang kita sebut juga Binovi ini. Assalamualaikum Binovi. Nah, dan juga teman-teman semua, pada kesempatan ini saya mengundang salah satu mahasiswa asing kami yang berasal dari Sierra Leone, yaitu David. Apa kabar David? Baik-baik Pak. Salaman dulu kita. Terima kasih. Sama-sama. David sudah bisa bahasa Indonesia ya? Ya, sedikit-sedikit? Sedikit-sedikit. Oh iya. David belajar dari program studi? Informatika ya. Ya, jadi teman-teman semua, David ini berasal dari Sierra Leone. Yep. Dan kemudian menjadi mahasiswa asing yang pertama tahun 2020 dulu ke tempat kita. Nah, David ini memiliki kemampuan bahasa Inggris yang cukup baik sehingga dia punya keinginan volunteer untuk bisa membagikan ilmunya kepada Biatul dan juga Binovi gitu. Jadi nanti saya ingin berbincang lebih jauh apa program peningkatan kapasitas dari bahasa Inggris yang dilakukan oleh David. David, Yes, Pak. David mau berbicara bahasa Indonesia atau mungkin bisa perkenalan dulu dalam bahasa Indonesia deh untuk nunjukin kepada pemirsa BBR kita bagaimana. Silakan terkait dengan perkenalan David. Okay. First of all, I want to say special thank you. Yes. For this great opportunity that you really offered me to exploit into my talent with my great students. And they really amaze me whenever we are in class. Sometimes I really feel good, like the way they cooperate in class participations. And that is what I believe. When gaining knowledge, giving to people, it contributes greatly towards the society and the communities as well. Okay. Which I believe.
Okay. So the improvement of them are so happy. Before we discuss about that, I would like to know about yourself. Would you please let us know about yourself? You can introduce yourself to the audience. Okay. My name is David. Saya nama David. Saya tinggal di sini Sumbawa, Indonesia. Saya mahasiswa UTS. Actually, I will do it both mix and sedikit. My name is David Ndomaina. I'm from Sierra Leone, West Africa. I'm currently an international student of UTS Sumbawa. I'm about the verge of graduating on February 2024. So yeah, it will be next semester. Next semester for your graduations. Yes, so what exactly. are you studying right now? I'm doing computer science engineering, which is informatica, and it's really create a lot of technological impact into my knowledge. Very good. So I really appreciate the university, and as well as your encouragement. Thank you so much. Yeah. Anyway, why did you choose this informatica? What do you think? Yes, I choose informatica because looking at the trend of the world today is moving directions of technology. So working towards technology directions, I believe it will create a lot of impact in the society. Yeah. Yeah. So because now the technology is much more digital, for example, are you familiar with coding, or what did you work? What are you working right now? Yes, like coding is a gradual process. I can't say I'm perfect 100%, but I'm quite sure that I can try a little bit, and I'm still working on it. Okay, so you know, living in your country in Africa, I don't know whether the weather is quite the same here with Sumbawa, or you may find some difficulties during the study. For me, my experience so far here, I think, is 100% excellent, even though the weather conditions is bit it's bit what different. Do you think? It's different, but I think different. It's already hot. How many? What the? Many degrees? Like the temperature here, the temperature is really high here. Here? Yes. Compared to your country? Yes. Oh, okay. And also the weather climate system is not the same. We are having rainy season now. You are having, we are now the dry seasons. Okay. Yeah. So, you know, different culture will have some, you know, an impact or effect to the international student. How can you manage it? How can you adapt really rapidly to the situation here in UTS? Like in terms of cultural integrations, I think it's more adaptable because since I start moving, traveling, I got the best experience so far in Indonesia because the people are really lovely. They are welcoming. Yeah. So, you know, I really feel like good, you know, like the cultural system with Indonesia, especially Sumbawa, with my country, I don't see much difference. Really? Yeah. Oh, okay. So even in the next 10 years living here, I'm 100% okay. Other people, I mean foreigners, say that Indonesian is, all the people always smile. What do you think? But you also smile. I mean your face is like smiling face almost. Yeah, but I think the culture, I know that because I also noticed that it seems like it's a culture for Indonesians. Yeah. Everything they smile. So far you have a good relationship with your friend and also with other society. Sure. Yes. Yeah. Very good. I have a lot of friends. I never think I had any bad experience so far since I've been really here. Yeah. Good to hear that. Okay, so one other thing, because we have here B Novi and also B Atul, that they are your students, because you are trying to share your knowledge in English with them. So what is originally this idea coming from? I mean, why you are trying to propose to me and you wanted to share your English to others, for example? The idea came to me because since I came here, arrived here, you know, I do a lot of survey, moving to and fro
like going to Lombok, I realized a lot of people I can communicate there well. But here, the communication system is a bit little different. And I thought it fit that living here, gaining more knowledge of technology from my professors, from friends, from others, alongside having a very good, lovely people around me. And I thought my knowledge in speaking English is quite more better if I decided to share it with people who are interested, so that the communication system can be flown. Not only me as an international student, but maybe also other foreigners can also be able to interact with them. Okay, that's very genuine, you know, idea, and you are very kind to share your knowledge in English. Oke, teman-teman semua, tadi David mengatakan bahwa dia secara senang hati gitu ya, karena dia punya kemampuan berbahasa Inggris yang lumayan cukup baik. Dia ingin berbagi dengan masyarakat yang ada di UTS gitu. Jadi selagi dia masih kuliah, dia ingin memberikan manfaat juga nih yang baik buat masyarakat yang lainnya. Dan teman-teman semua, di kampus ini ada bibi-bibi CS kita sebutnya. CS itu adalah cleaning service, bukan customer service. Cleaning service. Jadi ibu-ibu ini ibu-ibu yang luar biasa. Mereka datang ke kampus ini jauh-jauh hari sebelum pegawai yang lainnya pada datang. Biasanya jam 7 itu sudah di kampus, saya sering ketemu sama mereka. Jadi datang paling awal dan biasanya pulang paling akhir. Nah, mereka datang ke saya kemudian bilang begini, Pak Rektor, apakah ada kesempatan saya belajar bahasa Inggris? Tapi di satu kemungkinan, di satu sisi adalah David mengatakan kepada saya mau membagi ilmunya. Jadi pucuk dicinta ulam tiba, akhirnya kemudian kita fasilitasi dan mereka, I don't know, how long have you been teaching them? This should be 50 months now. Ya, jadi sudah 5 bulan mereka belajar bahasa Inggris. Saya ingin bicara dengan Binovi. Nah, Binovi ya, tadi sudah mendengar penjelasan dari Dave, yang mungkin Binovi sekarang udah ngerti itu. Jadi awalnya itu kenapa pengen tiba-tiba belajar bahasa Inggris gitu dulu pertama gitu, Binovi? Kan gini, di sini kan sering datang mahasiswa dari luar, tamu dari luar, gitu kan. Kita kan belum bisa nih bahasa Inggris nih, bisa sih. Palingan cuma yes, no, cuman gitu. Akhirnya Binovi kan, dengan teman-teman itu. Dan teman-teman kebetulan sama Biatul juga, kita sepakat minta ini bisa nggak kita dikasih kelas bahasa Inggris? Oh gitu, di sela-sela kesibukan setelah kerja ya. Biasanya jam berapa dilaksanakannya? Biasanya kalau hari Senin itu jam 10. Jam 10? Ya, kan sudah selesai nih kerjaan. Terus kalau hari Rabu jam 1 siang sampai jam 3 siang. Sama hari Jumat 3 hari 1 minggu. Oh, 3 hari 1 minggu. Wah, intensif sekali itu. Jadi terus-terusan dan hadir terus ya teman-teman yang lain. Ada berapa orang yang kita ikut? Ada 10 orang. 10 orang dan semuanya di bagian cleaning service atau ada lagi? Cleaning service-nya ada 9 orang. Terus kebetulan sekretarisnya Pak Rektor juga ikut. Oh, sekretaris rektor. Bu Dewi juga Ibu ikut. Dewi ya, Madam Dewi. Iya. Terus siapa lagi? Kan kita 9 orang CS-nya, Pak. Nah, saya jadi pengen tahu nih. Kan udah 5 bulan, setiap minggu ada liburnya. Pernah ada libur beberapa kali mungkin ya? Pernah, kalau ada kesibukan, kita izin sama Mr. David. Mr. David juga ya. Jadi panggilinnya Mr. David atau Mr. Dave? Mr. David. Oh, Mr. David. Oke, and then terus jadi setelah itu kan cukup intensif tuh. Kira-kira ada nggak perubahannya kalau dari Binovi sendiri? Kalau saya sih ya sedikit-sedikit ada lah, Pak. Jadi kayak apa yang jadi apakah misalnya kepedean kita atau apa yang kemudian bisa, atau memang vocabulary jadi banyak kosakata bahasanya gitu. Yang lebih ke sehari-hari sih, Pak. Karena conversation ya. Karena Mr. Davidnya ngajarnya past tense, future tense. Future gitu, tense. Oke, jadi itu ya yang di itu. Jadi bisa ngebedakan gitu. Kalau misalnya kemarin saya pergi ke pasar, jadinya apa tuh? Oh. Yesterday? I'm go to market yesterday. Go atau apa? Going. Going atau when?
kan masa lalu. Oh, ya, Agak masih bising ya di situ ya. Jadi I went to the market. Yesterday. Gitu ya. Tapi paling tidak, walaupun mungkin suka tertukar-tukar gitu ya, tapi paling tidak sudah berani ya sekarang ya. Gimana dengan teman-teman yang lain? Gitu ya, ngerasa itu. Terus sekarang kan Binovi ini bukan hanya kursus bahasa Inggris kan. Sekarang teman-teman semua, Binovi ini juga salah satu mahasiswa kita di Teknik Elektro ya. Saya. Jadi sekarang semester berapa? Semester 7, Pak. Oh, berarti mau lulus ya? Oh, jadi ini insya Allah David dan Binovi akan lulus bersamaan ini ya? Ya, betul. Oh iya, jadi nanti insya Allah di bulan apa? Bulan Februari ya, tahun depan 2024 itu selesai pendidikannya. Binovi sendiri merasakan perbedaan apa sejak dulu, katakanlah ini ngambil S1-nya ya? Ya. Sebelumnya kan nggak kuliah nih, sekarang tiba-tiba kuliah sambil juga kerja ya. Nah itu gimana? Ada perasaan perubahan nggak dari pola pikir, dari mungkin pengetahuan atau apa? Betul Pak. Gimana? Kalau yang itu kan ini alhamdulillah nih Pak, kita dikasih kesempatan untuk kuliah, terus ada kelas bahasa Inggris juga kita dikasihnya kan. Jadi gimana ya? Kita banyak kesempatan gitu ya. Ada kesempatan di sela-sela kesibukan kita dikasih kesibukan dan itu masih bisa tuh. Masih bisa ngikutin tuh Binovi ya. Karena kan harus bekerja pagi-pagi, terus kemudian sore-sore juga mungkin harus kembali lagi ke tempatnya untuk membersihkan tempat. Jadi ada kesempatan-kesempatan itu ya. Tapi memang Binovi sendiri punya keinginan yang kuat untuk bisa kuliah ya. Jadi tidak mengenal usia. Coba Binovi kalau boleh sekarang usia berapa sekarang Binovi? 32. 32. Sudah anaknya sudah 2. Yang pertama berapa usianya? Usianya 12. 12 tahun ya. Tapi nggak malu tuh kuliah sekarang gitu misalnya? Kan nambah ilmu itu kan lebih bagus Pak. Iya, nambah ilmu lebih bagus. Iya betul. Oke, terima kasih Binovi. Saya ingin bicara sama Biatul. Biatul, tadi kalau Biatul sendiri bergabung ke UTS tahun berapa, Bi? Tahun 2000. Tahun 2020. 2020 ya? 2020. Terus berarti sudah 4 tahun ini ya? Ya Pak, hampir 4 tahun. Pak. Iya, sama dengan saya. Iya, Pak. Iya, samaan maksudnya. Nah, Biatul, kalau Biatul kan tugas di mana sekarang? Direktorat ya? Direktorat. Nah, Biatul kan waktu itu belajar sama Binovi, belajar bahasa Inggris. Iya, Pak. Apa perubahan yang telah dirasakan oleh Biatul sekarang? Biasa, jadi kayak gimana? Dulu saya tidak tahu bahasa Inggris, pergi sekarang sudah bisa. Jadi banyak hal-hal yang sudah ini dipraktekkan dong. Dipraktekkan nggak belajar bahasanya? I'm go to UTS. I'm going to UTS, oke. Iya. Masih bingung-bingung soal itu ya. Tapi sebenarnya nggak usah bingung soal masalah grammar gitu ya. Yang penting bisa ngomong aja, itu aja udah bagus banget gitu kan. Terus sekarang pakai baju salus berarti mahasiswa baru nih. Mahasiswa baru Pak. Program studi apa? Ya. Program studi apa? Bisnis digital. Waduh, bisnis digital keren banget itu. Jadi nanti bisa ngomongin soal bisnis tapi secara digital gitu ya. Nah, itu kok bisa pengen kuliah lagi gitu? Gimana tuh kok bisa punya keinginan yang luar biasa? Biatul, mohon maaf sekarang usia di 40. 40. Itu gimana tuh? Ya, mumpung ada kesempatan dikasih sama Pak Rektor. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, untuk menuntut ilmu. Iya. Ada berapa orang yang sekarang angkatan Biatul? 13 orang. Iya, 13 ya. CS7 sama Sarpras ya. Ya, sama tim taman. Ya, pokoknya yang paling penting adalah semangatnya untuk belajar terus ya. Pengen cari ilmu, kalau nggak tahu bisa bertanya dan sebagainya. Jadi teman-teman semua ya, Biatul dan teman-teman yang lain ini membuktikan bahwa where there is a will, Allah will show you the way gitu ya, kurang lebih gitu. Jadi Tuhan Yang Maha Esa akan selalu memberikan jalannya kalau ada kita kemauan gitu ya. Oke teman-teman, syuting harus pindah dari luar ke dalam ruangan ini karena tadi barusan alhamdulillah untuk pertama kalinya di Sumbawa ada hujan. Jadi kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Betul, mungkin ini pertanyaan
sesi terakhirnya adalah Mbak Atul kan sekarang menjadi seorang mahasiswa baru ya. Terus kemudian tadi ingin belajar bahasa Inggris. Sebenarnya harapan ke depan dari Mbak Atul gitu untuk rencana-rencana ke depan ini, Mbak Atul setelah lulus itu pengen jadi apa atau apa gitu, harapan-harapan ke depan yang kira-kira. Saya enggak sih pengen jadi apa-apa, Pak. Jadi cleaning service yang penting punya pendidikan. Kenapa harus punya pendidikan, Mbak? Biar nggak ditipu sama orang. Biar nggak ditipu. Iya. Selama ini sering ditipu ya? Enggak, siapa tahu ada yang bohongin sama orang. Oh gitu. Kalau sudah ada pendidikannya, ya. Tapi yang namanya pendidikan kan berguna juga buat kehidupan Mbak ya. Mungkin untuk anak-anak. Jadi contoh buat anak-anak bahwa menjadi apa namanya? Terus menuntut ilmu itu terus tidak mengenal usia. Tidak mengenal usia. Jadi belajar sepanjang hayat. Iya, Pak. Dari mulai kita lahir sampai dengan yang lahat itu terus kita belajar gitu ya. Iya, Pak. Nah, tadi kan belajarnya mau bisnis digital. Iya. Wah, beda sama Binovi. Binovi elektro. Ini Mbak Atul bisnis digital. Iya. Nah, kira-kira bayangan Mbak Atul ke depan dengan bisnis digital itu bisa apa tuh? Mungkin mau usaha, Karena sekarang saya kecil-kecil sudah ada kios, jualan-jualan makanan. Siapa tahu saya lebih besar lagi posting di sosmed, Pak. Iya, betul itu. Ya, Nanti Pak. dengan memanfaatkan sosial media, jaringan dan sebagainya itu. Yang namanya kuliah ini kan sebenarnya adalah kita membeli sesuatu atau membeli situasi ya, dimana kita ini bisa dapat teman, dapat ilmu, dapat sahabat, dapat macam-macam ya di dalam itu, yang kemudian itu tentu saja bisa berguna buat Mbak Atul secara pribadi, keluarga maupun masyarakat yang lebih banyak lagi. Dengan keilmuan yang ada, kalau di kepercayaan kita kan siapa yang memiliki ilmu, Allah akan meningkatkan derajat orang-orang yang berilmu ya. Oke, terima kasih, sukses untuk kuliahnya ya untuk Mbak Atul ya. Sekarang saya diskusi sama Binovi. Oke. Ya, Binovi dengan pertanyaan yang sama, apa sih yang ingin Binovi capai gitu ya ke depannya dengan kuliah di teknik elektro, dan kenapa memilih teknik elektro dulu ya? Kalau memilih elektronya karena dari SMK kan saya elektro. Oh, SMA-nya elektro. SMK 2 Sumbawa. Iya. Kebetulan dari situ kebetulan ada peluang gitu ya. Peluang di sini elektro ada buka beasiswa, kebetulan dikasih sama Bapak. Ya, saya masuk lanjutkan. Alhamdulillah. Sekarang ada 5 orang kalau nggak salah di sana ya? Iya, ada berlima, maintenance-nya 4, saya sendiri. Wah, luar biasa. Kebetulan saya sendiri. Cuman 1 dari cleaning service dan itu adalah Binovi gitu. Nah, tadi untuk kedepannya tuh pertanyaannya kira-kira apa? Untuk kedepannya, ya sama seperti Mbak Atul juga. Ditipu orang juga? Enggak sih, Pak. Bukan ditipunya, biar nggak dibodoh-bodohin juga. Nggak boleh dibodohin. Justru bukan membodoh-bodohi orang, ya. Sekarang membuat orang jadi pintar gitu ya? Ya, betul. Terus, apa lagi? Rencananya mau apa lagi? Rencananya sih nggak, biar jadi contoh untuk anak-anak juga. Kalau udah S1 berarti gajinya juga beda dong dengan yang itu ya. Jadi kesejahteraan bisa jadi lebih meningkat gitu ya. Betul. Terus ilmunya juga semakin meningkat gitu ya, dan mudah-mudahan bisa berguna gitu ya. Kalau udah S1 mau ngelanjut ke S2 juga? Insya Allah. Insya Allah ya. Insya Wah, Allah. ini kalau ada BBB Pak. CS ini luar biasa teman-teman. Semangat belajarnya luar biasa. Makanya teman-teman semua, apalagi yang baru lulus misalnya ya, baru lulus terus dia males-malesan tuh untuk kuliah, kayaknya kalah sama semangat dari Binovi dan Mbak Atul. Jadi kuliah itu nggak mengenal batas usia ya, kapan saja, apalagi kalau ada kesempatan. Nah, seperti itu. Luar biasa. Terima kasih Binovi ya. Oke, teman-teman, kita ingin tanya langsung sekarang sama David. David, this is the last question for you. What is your future plan after your graduation? My first future plan is... it's just near future. Yes. Actually, I intend to become a politician. You are intending to become a politician? Yeah. Okay, this is good. Yeah.
But in as much as after my graduations, I first need to start from somewhere else. Okay. I jump into a business. So like after a while, then I move into my actual dream. Okay. Yeah. So you will return to your country and to become a politician over there. Yes. So you will go to the election, for example, or you will go to the party, or? Yeah, we have a democratic system. Like if I intend to become an aspirant to president, I have to go to my party, like the party I belong to, SLPP. Oh, SLPP, okay. Yeah. I have to go there, declare myself as candidate. Then we have to conduct by elections, as we call it. Yeah. So majority have to vote. If I happens to be the majority choice, then obvious. You know, frankly speaking, not many people of Indonesia, especially the young people, want to be a politician, especially for those who are working or studying for engineers. You are engineers now, and with your background of engineers, I think it will be good mix if you want to become a politician. Do you think that the innovation, technology, or everything is really important, and to be, to be a politician? Yes, because like my knowledge that I've gained in this campus regards to technology, and I've seen a lot of loophole in my country. Right. I think using the technology idea, I think it should be more beneficial for my people. Okay, very good. So this is very, very glad to hear that, and you know the way to achieve it, of course. Yeah, you know the pathway to go as a politician. Of course, as the politician, you need the integrity. Yeah. You need, many other character which is helping you to become a very good politician. I remember Nelson Mandela. Yeah, this very good politician from South Africa. I hope that you can be like him in the future. Yeah, I'm quite sure, because the legacies that my father planted, I'm not intend to mess it up, and I'm sure I can build the same legacy. Yeah, I heard your father has passed away already. Yeah. And your mother now also as a politician in your country? Well, I can't say, but it seems like it's now moving towards the politics. Okay. Yeah. Okay. There is no. Okay, no problem. I think saya nggak usah ngomongin politik lebih banyak. Dia terakhir dia politisi soalnya. Tapi hebat lah ini sebagai. Okay, no problem. This is guys. Okay. David, thank you so much for your inspiration to us, and also your eagerness to share your knowledge in English with our people here in University of Technology Sumbawa. Teman-teman semua, saya kira itu adalah akhir perbincangan kita di Bincang-Bincang Rektor episode kali ini. David, seorang mahasiswa internasional dari Sierra Leone yang penuh inspirasi, sangat baik sekali hatinya kepada kita semua, dan juga dua orang bibi-bibi kita sebut. Bibi itu kalau di Sumbawa adalah penghargaan ya buat beliau-beliau yang memiliki usia lebih tinggi daripada kita, yang memiliki kesempatan dan keinginan untuk belajar, membuktikan bahwa belajar itu tidak mengenal usia, semua orang bisa mendapatkan pendidikannya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu lagi bersama saya di acara Bincang-Bincang Rektor episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.